akan menjelaskan materi tentang karakteristik penelitian tindakan kelas. Yang pertama ada praktik sosial. Penelitian tindakan kelas merupakan anak sah dari praktik sosial yang lahir dari, di dalam, dan untuk masyarakat, khususnya anggota lembaga pendidikan seperti sekolah. Yang kedua, berorientasi perbaikan. Ini adalah aspek terpenting yang membedakan penelitian tindakan kelas dari penelitian lainnya. Perbaikan itu bisa bermacam-macam seperti siswa, kurikulum, jurusan, dan lembaga sekolah. Yang ketiga, siklus spiral. Secara singkat, penelitian tindakan kelas memang terdiri dari spiral refleksi, perencanaan, aksi, observasi, refleksi, dan seterusnya. Yang keempat, penyelidikan sistematik. Meskipun penelitian tindakan kelas bersifat fleksibel karena berpijak pada siklus spiral itu, bukan berarti aspek rigorus dari penelitian tindakan kelas hilang begitu saja. Justru inilah yang juga dituntut kepada Anda sebagai guru untuk menjalankan apa yang mungkin jarang Anda lakukan di hari-hari biasa, yaitu penelitian. Yang kelima, reflektif. Ini juga menjadi kata yang selalu diulang-ulang dalam berbagai literatur tentang penelitian tindakan kelas. Sikap reflektif bukan hanya konsekuensi logis dari siklus spiral yang mengharuskan Anda terus merenungkan setiap tindakan yang Anda ambil, melainkan juga dampak yang diharapkan dalam kehidupan sehari-hari selepas melaksanakan penelitian tindakan kelas. Yang keenam, partisipatif. Di Indonesia dikenal dengan suatu model PAR, Participatory Action Research, suatu model yang sebenarnya tak jauh berbeda dari penelitian tindakan kelas, karena penelitian tindakan kelas selain merupakan bagian dari penelitian tindakan, juga bersifat partisipatoris. Maksudnya, penelitian tindakan kelas mensyaratkan partisipasi dari berbagai pihak, bukan hanya siswa, melainkan juga guru, karyawan, atau otoritas sekolah. Dan yang terakhir yaitu berangkat dari kegelisahan pribadi. Maksudnya, Anda sebagai praktisi tentu punya banyak permasalahan saat mengajar, berelasi dengan kolega, berada di antara para otoritas sekolah. Semua ini merupakan isu-isu yang berasal dari kegelisahan personal guru. Tujuan utama PTK adalah untuk mengubah pola perilaku penelitiannya, perilaku orang lain, atau untuk mengubah kerangka kerja. Jadi, ini untuk mengembangkan keterampilan untuk memecahkan masalah dengan penerapan langsung pada ruang kelas. Penelitian tindakan kelas bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pembelajaran serta membantu memberdayakan guru dalam memecahkan masalah pembelajaran di sekolah. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya tentang manfaat penelitian tindakan kelas. Ada 3 komponen yang menjadi sasaran utama dari penelitian tindakan kelas. Apa saja itu? Yang pertama ada siswa atau pembelajaran, yang kedua ada guru, dan yang ketiga ada sekolah. Nah, ketiga komponen inilah yang menjadi penerima manfaat dari penelitian tindakan kelas ini. Baiklah, akan saya jelaskan satu persatu secara lebih rinci. Yang pertama itu ada manfaat penelitian tindakan kelas bagi siswa dan pembelajaran. Nah, dengan adanya penelitian tindakan kelas, maka kesulitan dan kesalahan dalam proses pembelajaran, baik itu seperti strategi, teknik, konsep, dan lain sebagainya, akan dengan cepat dianalisis dan didiagnosis. Nah, tujuannya untuk memperbaiki kesalahan dan kesulitan itu agar tidak terjadi secara berlarut-larut. Nah, jika kesalahan dan kesulitan ini sudah ditangani, maka ini akan sangat memberikan dampak positif pada proses pembelajaran, seperti proses pembelajaran mudah dilakukan, kemudian proses pembelajaran menjadi menarik, dan dari kedua ini diharapkan hasil belajar dari siswa itu akan meningkat. Yang kedua itu ada manfaat penelitian tindakan kelas bagi guru. Nah, manfaat ini saya jabarkan menjadi 4 poin. Poin yang pertama yaitu guru memiliki kemampuan untuk memperbaiki proses pembelajaran melalui suatu kajian yang mendalam terhadap apa yang terjadi di dalam kelasnya. Nah, keberhasilan dalam perbaikan ini akan menimbulkan rasa puas bagi guru karena ia
telah melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi siswanya melalui proses pembelajaran yang dikelolanya. Poin yang kedua, dengan adanya penelitian tindakan kelas ini, guru dapat berkembang dan meningkatkan kinerjanya secara profesional karena guru dapat menilai, merefleksi diri, dan juga mampu melakukan perbaikan pembelajaran yang dikelolanya. Nah, dalam hal ini, guru tidak lagi hanya menjadi seorang praktisi, tapi juga bisa menjadi seorang peneliti di bidangnya yang selalu ingin melakukan perbaikan-perbaikan pembelajaran secara inovatif dan kreatif. Poin yang ketiga, dengan melakukan penelitian tindakan kelas ini, guru mendapat kesempatan untuk berperan aktif dalam mengembangkan pengetahuan dan juga keterampilan sendiri. Nah, guru tidak hanya sebagai penerima hasil perbaikan dari orang lain, tapi guru juga bisa sebagai perancang sekaligus pelaku dari perbaikan tersebut, sehingga diharapkan guru ini dapat menghasilkan teori-teori dan praktik pembelajaran. Poin yang keempat, dengan penelitian tindakan kelas, guru akan lebih merasa percaya diri. Kok bisa? Nah, guru yang selalu merefleksi diri, mengevaluasi diri, serta menganalisis kinerjanya sendiri di dalam kelas, itu pasti akan menemukan suatu kekuatan, kelemahan, ataupun tantangan dalam pembelajaran, sehingga mereka akan selalu ingin mengembangkan alternatif dari masalah ataupun kelemahan yang ada pada dirinya dalam pembelajaran. Nah, guru yang seperti ini memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Yang ketiga, manfaat penelitian tindakan kelas bagi sekolah. Sekolah yang para gurunya memiliki kemampuan untuk melakukan perubahan atau perbaikan kinerjanya secara profesional, maka sekolah tersebut akan berkembang pesat. Sekolah tidak akan berkembang jika gurunya tidak memiliki kemampuan untuk mengembangkan diri. Terus, apa kaitannya dengan PTK? Nah, jika sekolah yang para gurunya memiliki keterampilan dalam penelitian tindakan kelas, maka sekolah tersebut akan memperoleh manfaat yang besar. Karena meningkatkan kualitas pembelajaran itu mencerminkan kualitas pendidikan di sekolah tersebut. Prinsip utama PTK yaitu penelitian yang dilakukan secara kolaboratif dapat dilakukan melalui 3 hal, yaitu prakarsa, pelaksanaan, dan diseminasi. Menurut Hopkins, pekerjaan utama guru adalah mengajar, dan apapun metode penelitian tindakan kelas yang diterapkannya, seyogyanya tidak mengganggu komitmen sebagai pengajar. Metode pengumpulan data tidak menuntut waktu yang berlebihan. Metodologis yang digunakan variabel. Lalu, guru harus selalu bersikap konsisten, menaruh kepedulian tinggi terhadap pekerjaan. Dalam pelaksanaan penelitian tindakan kelas harus digunakan classroom exceeding perspective. Artinya, permasalahan tidak dilihat terbatas dalam konteks kelas, melainkan perspektif misi sekolah secara keseluruhan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang kelima, yaitu fungsi penelitian tindakan kelas. Menurut Cohen dan Mannion, penelitian tindakan kelas ini memiliki 5 fungsi, yaitu 1. Sebagai alat untuk memecahkan masalah yang dilakukan dengan cara mendiagnosis dalam situasi tertentu. 2. Sebagai alat pelatihan dalam jabatan, sehingga membekali guru yang bersangkutan dengan keterampilan, metode, dan teknik mengajar yang baru. Kemudian juga dapat mempertajam kemampuan analisanya dan mempertinggi kesadaran atas kelebihan dan juga kekurangan pada dirinya. Yang ketiga, sebagai alat untuk mengenalkan pendekatan tambahan atau yang inovatif pada pembelajaran. 4. Sebagai alat untuk meningkatkan komunikasi antara guru di lapangan dan peneliti akademisi, dan juga dapat memperbaiki kegagalan penelitian tradisional. 5. Sebagai alat untuk menyediakan alternatif yang lebih baik untuk mengantisipasi pendekatan yang lebih subjektif, impresionistik dalam memecahkan masalah di dalam kelas. Selanjutnya, yakni jenis-jenis penelitian tindakan kelas. Menurut
Kemp 1990 bahwa penelitian tindakan kelas terdapat 4 jenis. Yang pertama yakni penelitian tindakan kelas diagnostik, kemudian penelitian tindakan kelas partisipasi, kemudian penelitian tindakan kelas empiris, dan penelitian tindakan kelas eksperimental. Yang pertama yakni penelitian tindakan kelas diagnostik. Penelitian tindakan kelas diagnostik adalah jenis penelitian yang dirancang dengan menuntut penelitian ke arah tindakan. Dalam hal ini, peneliti mendiagnosis dan memasuki situasi yang terdapat di dalam latar penelitian. Sebagai contoh, apabila penelitian berupaya menangani perselisihan, perkelahian, konflik yang dilakukan antar siswa yang terdapat di suatu sekolah atau kelas dengan cara mendiagnosis situasi yang melatar belakangi situasi tersebut. Selanjutnya, yang kedua yakni penelitian tindakan kelas partisipasi. Penelitian tindakan kelas partisipasi yakni seorang peneliti terlibat langsung sejak awal sampai dengan hasil penelitian yang berupa laporan. Dengan demikian, sejak perencanaan, peneliti memantau, mencatat, dan mengumpulkan data, lalu menganalisis serta berakhir dengan melapor hasil penelitian tindakan kelas partisipasi. Juga dapat dilakukan di sekolah seperti halnya contoh secara langsung dan terus-menerus sejak awal sampai berakhirnya penelitian. Selanjutnya, yakni penelitian tindakan kelas empiris. Yang dimaksud dengan penelitian tindakan kelas empiris ialah apabila peneliti berupaya melakukan semua tindakan atau aksi dan membuktikan apa yang dilakukan dan apa yang terjadi selama aksi berlangsung. Pada prinsipnya, proses penelitiannya berkenaan dengan penyimpanan catatan dan pengumpulan pengalaman peneliti dalam pekerjaan sehari-hari. Yang keempat, yakni penelitian tindakan kelas eksperimental. Penelitian tindakan kelas eksperimental adalah jenis penelitian yang diselenggarakan dengan berupaya menerapkan berbagai teknik atau strategi secara efektif dan efisien di dalam suatu kegiatan belajar mengajar. Dimungkinkan terdapat lebih dari satu strategi atau teknik yang diterapkan untuk mencapai suatu tujuan instruksional. Dengan diterapkannya penelitian tindakan kelas ini diharapkan peneliti dapat menentukan cara mana yang paling efektif dalam rangka mencapai tujuan pengajaran. Selanjutnya, yakni kelebihan dan kelemahan dari penelitian tindakan kelas. Menurut Wallace 1998 halaman 209 hingga 210 bahwa ia menyatakan kelebihan dari penelitian tindakan kelas adalah yang pertama, kedalaman dan cakupannya. Artinya, semakin banyak orang yang terlibat dalam proyek penelitian, maka banyak pula data yang dikumpulkan. Apakah dalam hal kedalaman misalnya studi kasus pada kelas pendidikan agama Islam, atau dalam hal cakupan misalnya beberapa studi kasus suplementer populasi yang lebih besar, atau dalam keduanya, dan ini disebabkan semakin banyak perspektif, maka cakupan luas persoalan dalam hal tim peneliti saling berkolaborasi dalam meneliti kelasnya masing-masing. Yang kedua, yakni validitas dan reliabilitas, yaitu keterlibatan orang lain akan mempermudah penyelidikan terhadap suatu persoalan dari sudut yang berbeda. Mungkin dengan menggunakan teknik penelitian yang berbeda, yaitu menggunakan triangulasi. Yang ketiga, yakni motivasi yang timbul lewat dinamika kelompok yang benar, di mana bekerja sebagai anggota tim lebih bersemangat daripada bekerja sendiri. Kelemahan terbesar penelitian kelas kolaboratif terkait dengan sulitnya mencapai keharmonisan kerjasama antara orang-orang yang berlatar belakang yang berbeda. Hal ini dapat dipecahkan dengan membicarakan aturan-aturan dasar. Menurut Chomsky 1982 menyatakan bahwa kelemahan lain dari penelitian tindakan kelas adalah sebagai berikut. Yang pertama, kurangnya pengetahuan dan keterampilan dalam teknik dasar penelitian pada Anda sendiri karena terlalu banyak berurusan dengan hal-hal praksis. Yang kedua, ini rendahnya efisiensi waktu karena Anda harus punya komitmen peneliti untuk terlibat dalam prosesnya sementara Anda masih harus melakukan tugas rutin. Yang ketiga, persepsi proses kelompok yang menuntut pemimpin kelompok yang demokratis dan kepekaan tinggi terhadap kebutuhan dan keinginan anggota-anggota kelompoknya dalam situasi tertentu, padahal tidak mudah untuk mendapatkan kepemimpinan demikian. Dan yang terakhir yaitu langkah-langkah penelitian tindakan kelas. Menurut Sukmadinata, tahun 2006 halaman 145-146, langkah-langkah penelitian tindakan kelas menurut beberapa ahli yaitu: yang pertama, menurut Kurt Lewin pada tahun 1952, perencanaan, pelaksanaan, dan pengamatan. Yang kedua, Stephen Kenmis tahun 1990, pengamatan, perencanaan, tindakan pertama, monitoring,
refleksi, berpikir ulang, dan evaluasi. Yang ketiga, Richard Sogor, 1992, perumusan masalah, pengumpulan data, analisis data, pelaporan hasil, dan perencanaan tindakan. D. Emily Calhoun, 1994, pemilihan masalah, penyusunan data, analisis dan interpretasi data, dan pelaksanaan tindakan. E. Ernest Stinger, 1996, mengamati, berpikir, dan bertindak. Dan yang terakhir, Deborah Sott, tahun 2000, identifikasi, daerah atau fokus masalah, pengumpulan data, analisis dan interpretasi data, serta perencanaan tindakan. Demikianlah pemaparan materi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.